Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran menghanguskan 2 rumah di Kabupaten Nias Utara. Dugaan api penyebab kebakaran dipicu akibat korsleting listrik. Tim gabungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dan Polres Tanah Karo masih menemukan beberapa obat sirup yang dilarang diperjualbelikan untuk anak. Kementerian Kominfo memastikan siaran televisi analog akan dimatikan serentak di seluruh wilayah Sumatera Utara pada 2 November 2022 mendatang. Kita ke informasi utama. Kebakaran menghanguskan 2 rumah di Kabupaten Nias Utara. Rumah dalam keadaan kosong saat kebakaran terjadi. Dugaan sementara api penyebab kebakaran dipicu akibat korsleting listrik. Kobaran api membesar dan melahap 2 bangunan rumah yang dihuni 2 kepala keluarga di Desa Sisarahili, Teluk Siabang, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara pada Rabu siang. Kebakaran di rumah lama Vivi dan nama Suta di dalam. Dalam sekejap api merembet dan membakar seisi rumah yang berpenghuni 14 orang tersebut. Saat kebakaran, rumah dalam keadaan kosong. Para penghuni tengah beraktivitas di luar rumah. Warga dan tetangga tak berani mendobrak pintu. Akibatnya seluruh perabotan dan perlengkapan rumah tangga tidak bisa diselamatkan. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Merasa kehilangan harta, rumah. Tidak ada yang bisa kami selamatkan, Pak. Hanya baju kami sedikit tadi dan ijazah saya, sehingga saya bisa terbakar kayak gini. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tuti Lubis melaporkan dari Kabupaten Nias Utara. Sidang kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin kembali digelar di Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat. Namun jaksa penuntut umum belum menyiapkan tuntutan yang seharusnya dibacakan, maka sidang pun ditunda. Sidang kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin digelar kembali pada Rabu sore kemarin di Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat. Sidang kali ini menghadirkan 8 orang terdakwa. Agenda persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Haloda Rahardini, yaitu dengan mendengarkan tuntutan terhadap 8 orang terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan yang terbagi dalam 3 berkas perkara, yaitu 2 berkas dengan dakwaan pertama terdakwa Dewa Perangin-angin dan Hendra Subakti didakwa terkait kematian Saryanto Ginting. Sementara terdakwa Hermanto Sitepu dan Iskandar Sembiring terkait kematian Abdul Sidik Isnur alias Bdul. Kemudian terdakwa atas nama Terangukur Sembiring, Junalista Surbakti, Suparman Perangin-angin, dan Rajisman Ginting dijerat dengan dakwaan tentang tindak pidana perdagangan orang. Kedelapan terdakwa mengikuti persidangan secara virtual dari Rutan Tanjung Gusta, Kota Medan. Namun karena ketidaksiapan jaksa penuntut umum, sidang dengan agenda tuntutan terpaksa ditunda oleh hakim. Penundaan ini dikarenakan tuntutan yang seharusnya dibacakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan belum siap. Saat ditanya hakim terkait surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu permohonan restitusi terhadap korban, jaksa penuntut umum tampak kebingungan. Jaksa penuntut umum mengatakan ada, tapi masih disposisi. Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk lebih aktif karena menurut majelis hakim surat permohonan dari LPSK harus segera dijawab oleh penasehat hukum terdakwa. Selanjutnya tadi majelis menyampaikan bahwa majelis hakim sama sebenarnya JPU juga menerima permohonan restitusi terhadap korban atas nama Saryanto dan Abdul Qadir alias Bdul. Nah, sidang sementara tadi diskors, kami juga baru mendapatkan berkas permohonannya. Tapi ada yang menarik sebenarnya.
Kalau kita bicara restitusi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, itu bicara dengan perdagangan orangnya. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum usai penundaan sidang tuntutan kasus panti rehabilitasi milik Bupati Langkat nonaktif menolak wawancara oleh media. Sidang rencananya akan dilanjutkan pada pekan depan tanggal 31 Oktober 2022. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Kita beralih ke informasi lain, tim gabungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dan Polres Tanah Karo melakukan sidak ke sejumlah toko obat dan apotek di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo. Hasil sidak, petugas gabungan masih menemukan beberapa obat sirup yang dilarang diperjualbelikan untuk anak. Kemenkes mengeluarkan surat edaran daftar dan jenis obat yang dianggap tercemar kandungan etilin glikol dan etilen glikol dalam ambang batas membahayakan, menyusul maraknya kematian kasus gagal ginjal akut pada anak. Namun pada sidak Rabu lalu, petugas gabungan masih menemukan adanya obat sirup anak yang beredar di apotek. Beberapa obat sirup anak sementara ini dilarang diedarkan maupun diperjualbelikan. Adanya temuan ini, petugas langsung meminta pemilik apotek agar segera mengembalikan obat sirup ke distributor serta mengimbau perusahaan farmasi melakukan penarikan obat. Dari 3 sarana apotek yang kita awasi masih ada memang stok obat-obatan yang sudah dilarang, tapi sudah kita suruh untuk dikarantina dan disangkakan yang masih layak. Seandainya masih ada toko obat yang membandel ini, gimana nanti ke depannya? Artinya mungkin ranahnya nanti kalau di Dinas Kesehatan karena selaku pemberi izin. Jika nantinya masih ditemukan toko obat dan apotek yang membandel masih menjual obat sirup anak yang dilarang diperjualbelikan, Dinas Kesehatan akan memberikan sanksi mencabut izin apotek dan toko obat. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Ya, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan. Tiga orang perompak atau bajak laut, yaitu Saiful Anwar dan Mahrul Wirasanjaya, serta Safari, warga Percut Situan, ditangkap petugas Ditpol Airut saat merampok kapal milik nelayan di kawasan Palu Sibaji, perairan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang pada 15 Oktober lalu. Pelaku yang terkenal sadis dan tidak segan melukai korbannya ini tak berkutik saat dibawa ke Mako Ditpol Airut Polda Sumatera Utara. Para pelaku menggunakan sampan untuk bisa menghampiri korbannya. Perompak juga mengancam para nelayan dengan airsoft gun sebelum menguras hasil tangkapan ikan serta harta benda yang ada di kapal nelayan. Guna memberikan dorongan untuk menjadikan Provinsi Sumatera Utara sebagai gerbang utama lumbung pangan nasional, Menteri Pertanian menghadiri kegiatan Gerak Tanam Padi di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Deli Serdang. Dari sisi target penanaman di Desa Bringin ini mencapai 235 hektar dengan menutup tanam sekitar minggu depan. Sementara target tanam di Kecamatan Bringin mencapai 2.680 hektar dengan berbagai macam varietas. Warga langsung berhamburan dan berupaya menolong seorang wanita bersama anak balitanya yang alami luka mengenaskan di kawasan Mandala Bypass, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan pada Sabtu lalu. Namun nyawa wanita ini tak tertolong dan anak korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat tindakan medis. Warga juga menangkap dan menghakimi seorang pria yang babak belur lantaran telah menganiaya istri hingga tewas dan balitanya dengan senjata tajam. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dan keterangan pihak kepolisian, kejadian berawal dari pertengkaran pasangan suami istri. Sang istri tidak terima jika suami mengambil anaknya dari tempat penitipan anak di kawasan Sampali, Kabupaten Deli Serdang. Tersangka sudah membuntuti istri dan anaknya yang menumpang becak motor. Di tempat kejadian, lelaki ini langsung menganiaya kedua korban.
Penampakan individu orang utan pertama kali muncul di tebing yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera Sibolga Medan, tepatnya di areal Batu Lubang. Warga desa Simaningir, kecamatan Mardame, dan desa Naga Timbul melihat orang utan turun ke pemukiman sekitar 5 hari lalu. Kemunculan orang utan ini diperkirakan karena 3 desa tersebut tengah musim panen buah. Warga setempat maupun para pengguna jalan diimbau agar tidak melakukan tindakan berbahaya menyusul kemunculan satwa dilindungi ini di sekitar tempat warga beraktivitas. Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pengecekan ke 15 toko obat-obatan yang tersebar di beberapa daerah, seperti di toko obat kawasan Desa Firdaus, Kecamatan Serampa. Di tempat ini, petugas memberikan imbauan terkait obat sirup yang tidak boleh dan yang boleh dijual. Hal tersebut untuk mengantisipasi bertambahnya korban yang terkena penyakit gagal ginjal, khususnya pada balita dan anak. Pengawasan pada penjualan obat di apotek juga terjadi di Kota Sibolga. Satu persatu apotek maupun klinik didatangi petugas Dinas Kesehatan untuk mendata dan melihat langsung obat sirup sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan. Petugas kemudian memberi peringatan pada para pengelola klinik dan apotek agar tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sirup sementara waktu, hingga dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara pasca dilarangnya penjualan obat-obatan jenis sirup oleh Kementerian Kesehatan, sejumlah apotek yang ada di Kota Stabat, Kabupaten Langkat mengeluh karena mengalami penurunan omset. Seperti yang dialami pemilik apotek yang berada di Jalan Zainal Arifin, Kota Stabat, Kabupaten Langkat. Akibat larangan penjualan obat sirup tersebut, di kotanya terjadi penurunan omset hingga 30%. Pemilik apotek Khairul Amri menyebutkan hingga saat ini masyarakat masih banyak yang mencari obat sirup karena belum mengetahui terkait larangan obat sirup dari pemerintah. Meski adanya larangan penjualan obat sirup, namun belum ada penarikan dari pasaran dan dirinya kini masih menyimpan di gudang sambil menunggu adanya keputusan dari Kementerian Kesehatan. Tim Liputan melaporkan.